menit. Ada 30 orang. Berapa orang? Satu kelas berapa murid Anda? 30. Beda-beda kelas sama kelasnya? Sama satu kelas. Oh, satu ganti. Oh, satu dibantai semua gitu. Ayo, Bang. Ya, pertama siapa? Masuk dihujat sih. Pertama siapa? Bentar, kamu hari ini apa jawab? Tiga masalah. Belajar. Super. Kalau masalah itu dulu nggak? Geografi kan. Berak itu. Kak Ayu Maduan bahasa Indonesia, terus Kak Jod ekonomi, Kak Ale matematika, Kak Mike olahraga, Kak Geri sejarah, Kak Ibon bahasa Inggris, seni, Kak Ucok. Ini kelas anjing. Tukar giliran sama gua. Cepet ayo. Ini kelas, Cok. Lu pakai ampau ya? Lu berapa? Pertama. Enggak. Tukar giliran sama gua. Lu aja. Tukar giliran. Cepet, langsung gua. Yang ini lucu, sumpah. Gua bisa apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Guru. Selamat siang, terima kasih. Berani. Pas. Biar aja kamu anjing. Anjing. Ngajar sih gua nggak takut ya. Inggrisnya ini setan. Belajar. Ini live. Udah. Halo teman-teman. Lu apa ke gua pengen berak. Oh anjing. Tot. Udah kayak gimana? Baca Yang mana? semuanya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, wa syarri waswasil khannas. Beneran? Enggak, itu hafalan dia enggak baca. Surat Anas kasih yang lain. Mungkin dia nggak bisa baca lah. Beneran? Seburuk-buruknya manusia tidak pernah melupakan pedoman hidupnya. Anjay. Guys, kemarin gue udah siapin topik, tapi di tengah jalan gue ngerasa topiknya gak bagus. Apa dicoba satu aja? Kan awalnya pengen bahas sesuai buku. Setelah gue pikir-pikir kayak gue usah begitu-begitu banget deh. Jadi kita belajar hal-hal yang sebenarnya gak diperhatikan aja ya. Berat nih. Gue gak bisa ngomong depan umum kalau orang merhatiin. Bisa. Gemeter gue pasti. Oh, gue jadi orang lain ya. Gue Pak Hasibuan hari ini, gue bukan Yuka. Hari ini gue Pak Hasibuan. Duduk. Semuanya diam. Sifu, kenapa seperti itu Sifu? Pokoknya gue kayak Coffee Chong hari ini. Orang ngajak ngomong gue, mata gue ke langit-langit, ya, biar gue gak nervous. Lihat lampu. Lihat lampu. Gemeter coy, sumpah. Ini yang beda sendiri. Ada di guru OR coy. Tapi harus nggak ada lapangan di dalam kelas mau ngajar apa gue tanya guru ada dalam kelas. Siap memegang paha-paha cewek. Enggak ya, itu stigma doang ya. Ada stigma, itu stereotype ya. Harusnya jadi guru OR yang baik loh. Iya. Itu bebannya. Hari ini gue masuk ke kelas ngajarnya setelah aloy. Tadi masuk bang aloy. Gue pertama sebenarnya nonton loh. Nggak bad sih. Tapi enak, abis ini udah enjoy dengan beban. Gue yang pertama daripada yang terakhir. Tapi bukan berarti gue mau tukeran ya. Coba bentuk kata baku dari cabe itu seperti apa? Cabai. Betul. Sebenarnya ada hal-hal yang kita sebenarnya nggak ketahui dan nggak perhatikan. Apotek yang bener apotik atau apotek? Apotek. Apotek. Sebenarnya banyak hal-hal yang kita nggak perhatikan, tapi
itu kata baku sih. Analisa atau analisis? Analisa. Salah. Analisis. Analisis. Betul. Di sini nih, lihat. Bahkan orang yang udah kerja sama YB pun nggak bisa bahasa Indonesia yang benar. Karena memang nggak diperhatikan. Matematika atau matematika? Matematika. Mate atau mate? Matematika atau matematika? Matematika. Mate. Atau mate. Oh lu bahas pelafalan ya? Logat ya? Mate atau mate? Lebih ke dialek ya? Matematika. Kalau matematika? Orang Batak biasanya yang ngomong itu. Matematika. Matematika. Papi Gio. Tas. Pincong belajar aja. Nanti awal-awal gua langsung. Jadi sebenarnya bahasa Indonesia itu sangatlah menarik. Yang pertama siapa? Juga. Lu kemarin pulangnya aman? Awal lu. Emang? Mabuk banget nggak? Lu nggak siap gua bakal ngapain? Tapi boleh pegang buku kan, Pak? Lu nggak siap gua bakal ngapain? Lu Emang udah. Gua lahir buat ini. ya kayak lihat poinnya doang nggak apa-apa. Gua lahir buat ini. Lu nggak akan siap gua ngapain? Lu udah siapin sesuatu ya? Ya, itu. Kalian jangan expect hal lucu ya. Guru bukan buat bercandaan. Gimana? Pendidikan adalah masalah serius di negara kita. Ya. Jadi kita di sini bakal mengajar yang benar-benar mengajar, ya. Jadi murid-murid dari 15 menit yang kita berikan itu bakal diingat seumur hidup. 10 kan? 25 apa buat lu? 25 menit. Ya. Warna hitam. Guys. Grogi deh. Iyalah ngentut ya. Lu mau grogi emang ngentut. Anjing coba sekarang udah gede amat. Oh bukan coba. Gila, Ale kayak udah passionate banget akan hal ini ya. Ale ya. Bang Oi. Matematika, Bang. Aduh ngentot. Si Jat di ujung. Fuck lah. Anjing gak ada kertas kan? Hal yang menghindari anjing. Halo gitu ya. Enggak halo lah. Jadi guru pagi. Tuh bawahnya mau cobain dulu kayaknya baik. Itu tuh. Udah enggak udah lagi. Biru. Semua bersiap. Berdiri. Beri salam. Selamat sore, Pak Mude. Duduk. Mampus ya kalau bisa. Kan ketua kelasnya. Udah SMA tuh masalahnya masa-masa yang paling kita makan. Iya tahu gua. Yang orang-orang ini gak peduli sama. Ya lu bisa dilempar kertas ngentot. Gue balik ke gua. Iya sih. Apa nih waktunya gue balas dendam? Apa ini karma ya? Dulu gue ditampar, sekarang gue menampar lu ya? Beli lagi Beda ajarannya ngentot. Full. Kenapa lagi? Ini ganti baju laki-laki nih. Kenapa lagi? baju laki nih. Baju laki nih. Ah udah lah. Kok gitu aja? Kenapa sih? Bedanya apa? Kancing lah. Ini Lu baju cowok, baju cewek. Apalagi mata. Enak tuh. Halo. Tuh. Nah, ini gue bener nih, XXL nih. Excel ya? Kopi, Meko, Woi, Sorry. 5 ya, oke. Bang. bang tuh. Siapa? Nah, ini nih. Ada Excel apa kayak lagi gak? Ini Excel, kontong. Apa? Excel. Excel apa? Lu pakai? Excel. Oke, cuma ada 6 jadi 2 orang. Nggak usah lah berdua. Itu baju saya dong.
Masih oke. Boleh? Artinya Bang Panda. Kenapa? Buat nyontek ini aneh. Boleh lihat buku? Hah? Boleh lihat buku? Gak ada di buku, ada di YouTube itu. Kalau keren banget dia masih sini. Ini nih. Lu pegang buku bang sambil pegang HP. Gak ada. Masa pakai video? Pulpen lah kalau nggak pulpen. Loy, please, dia bingung begini. Ya. Ya, hari ini saya bakal ngajar. Lu berarti gini ya? Aduh. Hari saya bakal mengajarkan cara untuk yang baik dan benar. Jadi cara yang baik dan benar itu adalah seperti Ini harus pakai rumusnya loh. Coba yang kerjain ke depan, nanti saya bakal begini bareng kamu. Udah ya, dapat ilmu aja loh. Geografi. Kita habis nyantai ya. Geografi lu gak boleh cerita lu pernah ke Amsterdam, ke Swiss, US, dan Main geogeser. Geser ya? Pergi bulan tapi boleh. Pergi bulan boleh. Pergi bulan boleh. Itu tuh bang. Boleh. on the road boleh. On the road. Kalau enggak berapa nyamuk yang saya tepok? Sempur aja gitu. Lu matematika ngajarin lo harta paling berharga. Iya. Itu apa ya? Gue lupa. Yang biru. Oh iya, gue kan buta warna nggak bisa. Dua hijau satu ungu jadinya apa? Dungu. Nggak hijau ya? Biru. Biru. Hijau tuh berarti ini kan? Ini bau kelas. Udah. Gila Jod, semangat banget Jod. Iya pak. Gila ini kok can wait. Guru OR banget ini yang gini. Makan di kantor. Gendut. Gue yang bikin kan. Yang ngajar kebugaran jasmani tapi jasmaninya gak bugar. Orang tuh beli makan duluan. Ini nyampe tuh udah dingin gitu kan gua usah makan. Kan bisa diangkat tuh. Masuk bro. Udah ngepol, tangan udah ngepol. Udah santai. Coba deh. Ingat zaman dulu kan? Lagi di mana ya? Sampai di sana. Korupsi Dari ini belum guys. You can't wait anymore tuh. Tadi harus dibuka dulu. Bukan nggak boleh. Buat temenin kan gua pengen temenin juga sih mau lihat. Mas mau buat apa? Mana mesti spidol gitu-gitu ini mana gitu. Spidolnya. yang enggak no. Udah Di sana. Printernya. di situ saya. Printernya udah di sana. Di situ onin juga. Lu ke audio. Selamat makan. Oke. Nah, on yang masih putih tuh. Memahami kata ajaib, tolong terima kasih. Gue nervous banget. Kayak mau acting kelas waktu itu anjing. Itu ikut nonton ini nggak sih? Ini sih situ. Ini. Salah. Ya, masih enggak. Bisa aja cabut itu. Assalamualaikum. Banyak yang bisa makan lagi soalnya. Yuk, standby ya, kita.
Ada. Lepas sepatu. Sepatu ya? Ada spidol nggak? Spidol gitu. Selamat sore semuanya. Tolong HP taruh dulu ya HP ya. Hari ini saya bakal mengajarkan bahasa Indonesia. Iya. Bahasa Indonesia nih. Hari kita bakal belajar tentang bahasa baku. Bahasa baku. Iya, bahasa baku. Karena kan di di kehidupan sehari-hari itu kita kadang nggak sadar bahasa baku sama enggak. Contoh pertama ya. Langsung aja contoh nih. Apotik sama apotek. Yang baku yang mana? Apotek. Betul. Kita coba lagi. Mana ya? Coba lagi ya. Azan sama azan. Yang baku yang mana? Kanan atau kiri? Yang baku yang kanan. Kok bisa dari, soalnya azan itu diambil dari kata azina yang artinya pemberitahuan ya. Jadi sebenarnya kita selama ini nggak sadar. Yang ketiga, contoh lagi nih ya. Contoh ketiga, efektivitas. Efektivitas sama efektivitas pakai V. Yang baku yang kiri yang kanan? Yang kiri yang ke kanan? Yang kiri keluar? Yang kanan yang benar ya? Yang kanan. Terus masih banyak lagi contohnya Jeep, mobil ya. Jeep sama Jeep. Yang kiri yang ke tangan? Kanan? Ini gak ada yang mau jawab nih sisanya. Kiri yang ke tangan? Kanan? Tuh betul tuh, dua yang belakang tuh betul tuh. Yang bener yang kanan. Next, atlet sama atlet. Yang mana? Kiri, kanan. Kiri kanan. Betul yang kanan. Next ya. Capek ya ngajar ya? Capek ya? Sama kalian tau gak sih kalau kata depan itu biasa itu buat menjelaskan sesuatu, ya kan? Kayak misalkan dipukul sama dipukul. Yang benar yang kiri atau yang kanan? Kiri. Kenapa yang kiri? Satu-satu. Kenapa? Kenapa? Kenapa disambung? Karena dua kata, karena bukan menunjukkan kata tempat. Betul, karena kata kerja. Jadi apapun yang diawali di dan dengan kata kerja itu bakal digabung. Kalau misalkan di sekolah sama di sekolah, yang mana yang benar? Karena kata tempat. Kalau misalkan di siang hari sama di siang hari, kiri kanan? Yang kiri angkat tangan.
Yang kanan? Yang kanan betul, karena selain kata tempat, keterangan waktu juga dipisah. Keterangan waktu juga dipisah selain kata tempat. Ini di Twitter cuma dibahas kalau misalkan tempat doang kan. Kalau keterangan waktu ternyata juga dipisah. Karena buat memberikan keterangan. Kalau kata biasanya kata depan tuh ada gunanya ya. Dipukul berarti melakukan kegiatan pemukulan misalkan. Kalau misalkan terbaik, ternya ini buat menunjukkan apa? Baik, cuma terbaik. Kata ternya memperjelas apa dia? Dia memperjelas kalau misalkan itu paling baik. Jadi di antara semuanya dia yang paling baik. Nah, gue punya satu pertanyaan yang bisa jawab dapat hadiah. Ini contoh kalimat ya, gue kasih contoh kalimat ya. Yang bisa jawab dapat hadiah. Kaki Aloy terinjak. Niko. Kata depan di sini menjelaskan apa? Terinjaknya itu menunjukkan apa? kali sakit. Salah. Terkena. Salah. Kakinya Aloy. Salah. Kalau nggak tahu, jadi PR ya. Terima kasih semuanya. Sepatu gue di depan. Cari sendiri. Misi. Gue bayar deh, nggak apa-apa deh. Sumpah, gue donasi deh. Bisa Bang Jod. Ini pengalaman tak ternilai Bang Jod. King. Repot banget Kang. Lu mau ikut selfie nggak? Mati gue. Oh, udah pakai. Kamu mau? Pakai ya? Pakai. Ini berlebihan bego, sumpah masuk begini jangan dah. Ini nggak baik sumpah. Ngentot. Tuhan tolong. Mau duduk dulu sekolah suruh di situ ya, punya guru ya. Was. Siapa nama lu? Guru ya. Belajar apaan Bang? Arab ya? Hah? Arab, bahasa Arab. Hantu. Udah kita bahas ekonomi. Apa tuh? Wih, Jod. Nama saya. Panggil Jod aja. Lagi saya lagi ya? Oh gitu. Tremor. Deh. Makasih ya. Yuk, kalian kelas berapa? Kelas 11. Tahu kali. Ya. Kita ini akan bahas yang ada di buku. Tahu.
menabung, dan investasi. Ada yang tahu nggak bedanya menabung sama investasi? Enggak ya, saya juga nggak tahu. Ya, Terus gimana dong? oh iya. Menabung dan investasi, kita fokus ke investasi. Tolong dengarkan ini baik-baik. Oke. Karena mungkin ini nanti bakal penting dalam kehidupan kalian supaya kalian tidak seperti saya. Umur 27 memang dari awal, ya. Menabung dan investasi. Menabung dan investasi adalah hal yang paling penting. Karena ini sebenarnya dua hal yang saling berhubungan. Kalau kita mau invest, harus punya kebiasaan menabung. Nah, kalau nabung, mungkin kalian udah tahu nabung itu kayak gimana, sisihin duit. Misalnya kalian punya duit 100.000, kalian sisihin berapa untuk menabung. Tapi di sini saya lebih bakal jelasin tentang investasi. Investasi itu jenisnya banyak. Ada investasi saham, emas. Yes, emas. Ada lagi yang tahu? Mungkin kalau sekarang Gen Z lagi kripto ya. Kripto atau Bitcoin. Apalagi? Obligasi dan lain-lain. Tapi di luar yang seperti ini, menurut saya ada satu yang lebih penting lagi. Itu adalah investasi ke diri sendiri. Mungkin kalian udah pada tahu saham itu apa, emas itu apa, kripto itu apa, obligasi itu apa. Cuma mungkin saya ringkas sedikit. Kenapa sih kita harus invest segala macam? Karena kalau kita cuma pegang cash, atau misalnya yang mungkin kalian tahu itu adalah duit atau uang, 1 juta kalian, misalkan punya duit 1 juta nih sekarang, segala macam 1 juta kalian sekarang 2025 sama nanti 2030, memang ya kalau 1 juta cepat habis. 2030 nilainya bakal beda. Karena apa sih? Kenapa sih bisa kayak lu pegang 1 juta sekarang sama nanti bakal beda? Ada yang bisa jawab nggak? Inflasi, betul sangat inflasi. Nah, investasi ini sebenarnya supaya kita bisa uang yang kita sekarang punya di kemudian hari value-nya bisa tetap sama. Ada yang namanya time gue lupa. Ya. Tapi intinya itu. Nah, kita serius sedikit ya. Kita serius sedikit. Kenapa sih bisa seperti itu? Kita bahas. Mau bahas apa dulu? Saham, apapun ya. Apapun saham. Nah, saham. Kita bahas saham. Ada yang tahu nggak saham itu apa? Oke, jangan saham dulu ya. Tahu nggak tujuan kita investasi apa? Memperkaya diri bisa segala macam. Tapi mungkin ada saya luruskan sedikit, investasi orang tuh suka salah nangkep. Orang Bitcoin, mau beli saham, mau beli obligasi, tujuannya bukan untuk cepat kaya. Karena pada dasarnya investasi itu adalah kita ingin duit kita tuh atau money kita tuh grow. Money kita tuh grow supaya di kemudian hari ketika misalnya kita beli saham, kita berharap duit yang kita taruh akan menghasilkan keuntungan atau laba di masa depan. Masa depannya kita bisa 10 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Tapi kalau konsep yang pengen saya tanamin, jangan pernah invest itu tujuan itu cepat kaya. Karena percayalah, apapun yang cepat akan hilang dengan cepat juga. Nah, intinya seperti itu. Saya nervous. Ya. Mungkin bakal saya ajarin kalau saham itu sebenarnya saham atau kripto atau apapun itu kalian bisa cari di internet. Karena kan mungkin kalian nonton YouTube atau TikTok segala macam. Mungkin salah satu kreator yang kalau kayak mau sukanya nonton Timothy Ronald itu salah satu contoh yang sangat bagus ngajarinnya. Cuman yang pengen saya tanemin adalah keajaiban ke-8. Mungkin kalian taunya ada 7 keajaiban di dunia kan? Nah, kalau menurut Albert Einstein itu ada keajaiban ke-8. Itu adalah compounding. Apaan tuh Kak? Kak ya? Compounding. Ini salah satu bisa dibilang kegiatan atau sistem yang sangat underrated.
Gue kasih contoh. Ini makanya gue bilang menabung dan investasi. Misalnya dalam jangka 10 tahun, compounding itu buat kalian nggak tahu itu contohnya seperti ini. Kalian masing-masing nabung 1 juta per tahun. Kalau dalam range 10 tahun, berapa duit yang dimiliki? Sorry, 1 juta per bulan selama 10 tahun. Kita punya duit berapa? Tinggal 1, kita kali 12, kali 10. 120 juta, betul? Ini kalau menabung. Kita nggak usah anggap inflasi apa-apa, tapi anggaplah kalian punya 120 juta di 10 tahun kemudian. Kalau compounding, 1 juta rupiah, ini kita invest per bulan. Per bulan selama 10 tahun. Di bulan pertama, duit kita berapa? 1 juta kan? 1 juta. Nah, duit compounding itu kita investasikan ke instrumen investasi yang memang kita anggaplah returnnya, kita main ini aja, main simpel ya, 10% per tahun. 10% per tahun atau 5% nih per tahun segala macam. Kalau misalnya mau hitungnya lebih simpel lagi, anggaplah kita dapat return 5-10% per bulan. Ya, per bulan, berarti di bulan kedua 10%-nya berapa? 10% dari 1 juta berapa? Ada yang tahu? 100.000. 10% itu 1/10 dari 1 juta. Jadi hitungannya seperti ya 1/10 kali aja 1 juta. Tinggal kurangin, udah. Berarti 100.000. Berarti duit yang kita punya 1.100.000 kan? Di bulan ketiga itu tuh bukan ngegulung 100.000 lagi. Naik lagi karena yang kita investasikan itu bukan 1 juta lagi, tapi 1.100.000. 1.100.000 return 10% berapa? 110.000. Sama kayak tadi, 1/10 kita kali 1,1, 110.000. Ini tinggal kita tambah nih, berapa? Berarti kan udah menghasilkan 1 juta. Betul? Sedangkan ini bulan pertama 1 juta, bulan kedua 2 juta, bulan ketiga 3 juta. Bedain sama ini. Bulan pertama 1 juta, bulan kedua 1 ditambah 1,1. 1,1-nya dari bulan pertama. Ya, berarti bener kan 100.000-nya. Ini 2,1 nih. Yang di sini lihat perbedaannya. Di bulan ketiga kita udah ngasilin 200.000. Bulan ketiga, bayangkan 10 tahun. Bayangin selama 10 tahun. Ada yang mau nanya? Jadi kalau misalnya memang sekarang kalian mungkin masih sekolah kan kelas 2 ya, kalau macam mungkin kalian belum terlalu mikirin duit, tapi kalau saya bisa kasih sesuatu, ya kan, pengalaman hidup saya, ya, menabung itu adalah hal yang paling simpel dikatakan tapi paling susah dilakukan. Tapi kalau misalnya kalian ada kepikiran untuk menabung, ada baiknya kalian mikir investasi, karena nggak ada gunanya kalian pegang cash. Gitu. Cash itu bisa dibilang overrated, tetap butuh. Tapi misalnya let's say kalian punya 1 juta yang mungkin kalian sisakan, ya kalian bisa aja jadi 50% kalian buat cash, buat nanti jajan-jajan atau segala macam, 50% kalian investasikan. Bebas. Mau ke emas, mau kripto segala macam. Yang penting adalah ya satu, kalian harus belajar compounding. Mungkin karena waktu saya kan nggak banyak nih, cuma 15 menit. Pulang dari sini pelajari tentang compounding, karena itu adalah salah satu yang bakal mengubah ekonomi kalian. Compounding, dan ingat, investasi banyak kan jenisnya. Ada emas, ada saham, mungkin sekarang ada kripto. Semakin banyak, semakin tinggi returnnya, karena investasi itu soal risk dan return. Semakin tinggi returnnya, semakin gede risknya. Jadi nanti kalian kalau misalnya mau pilih investasi apa yang pengen kalian ikutin atau kalian pengen terapin, kalian tetap harus tahu
bentar sabar, orang gua lagi enak, gini lu. Iya. Kalau misalnya kalian pengen returnnya gede ya tadi ya resiko juga bakal gede. Begitu juga dengan kalau misalnya kayak emas kan memang risknya mungkin nggak terlalu besar, tapi ya rewardnya atau misalnya returnnya nggak akan sebesar yang lain-lain. Jadi mungkin itu aja. Dan paling yang terakhir adalah investasi itu, atau misalnya kalian mau beli saham atau apapun investasi itu selalu gunakan uang dingin, uang yang dimana kalian memang pakai, kalau hilang itu kalian nggak kepikiran. Jangan pakai uang tabungan segala macam dan lain-lain. Untuk awal-awal pelajari seperti itu. Nanti kalau misalnya udah sembari berjalannya, baru nanti kalian bisa tahu porsi mana yang bisa kalian bagi antara uang kebutuhan sama uang investasi. Karena mau investasi kayak gimana pun, kalau misalnya duitnya belum cukup, tetap pastikan kebutuhan yang diutamakan, ya kan, kebutuhan primer diutamakan. Dan balik lagi, kalau misalnya di umur kalian sekarang investasi yang paling tepat adalah investasi diri kalian sendiri, skill. Jadi kalau misalnya memang punya duit, uang lebih atau punya kesempatan lebih, pelajarin semuanya. Misalnya skill set apa yang bisa kalian dalemin, apa yang bisa kalian pelajarin dari teman, mungkin itu musik, mungkin itu di dunia finance, atau mungkin di dunia sosial media segala macam. Itu yang udah paling penting sekarang adalah skill set, karena itu yang bakal membawa kalian jauh. Uang membantu, tapi yang paling penting adalah skill set kalian. Karena apa yang nanti kalian hasilkan di nilai akhir rapor kalian itu nggak nentu masa depan kalian. Jadi yang nentuin adalah apa yang kalian bisa bawa ke masyarakat luas. Itu aja. Thank you. Anjay, lancar ya. Udah biasa. Bang Aloy. Seru dia. Asik. Oh ya. Bang. Langsung nulisnya. Materinya apa sih, Bang? Selamat sore. Aduh, kok nggak disambut sih? Ini kamu kan tegang banget nih, waduh. Rambutnya kelimis banget deh. Ini kenapa pakai ini doang kamu bajunya? Ya, bajunya ada di Lagi di rumah. Lagi di rumah ya bajunya. Mirip siapa ya mukanya ini ya? Oke teman-teman, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Siapa yang di sini tahu saya mau ngajarin apa hari ini? Udah pasti MTK. MTK. Yoi. Gue mau tahu dong sini yang paling nakal siapa sih biasanya? Yang paling bersuara berisik banget. Ariel. Bukan. Ya udah lah, masa mau. Gue pengen tahu aja. Siapa di sini paling suka matematika? Gak ada yang suka. Saya juga tidak suka. Tapi benar teman-teman. Dulu gue pas SMA tuh paling nggak suka SMA. Paling nggak suka SMA. Paling nggak suka matematika. Cuman kalian udah tahu belum belajar ini? Belum. Kalian tahu? Serius kalian tahu? Ini tuh matrix. Ada yang tahu matrix di sini? Matrix ini nembak. Itu Mobile Legend bukan? Nggak ada yang tahu berarti matrix di sini. Oke lah, karena nggak ada yang tahu, kita hari ini pelajaran bebas aja kali ya. Biasa kalau bebas ngapain kalian?
Hah? Ngapain? Nge-game? Oh di sini boleh nge-game berarti ya? Enggak, kalian tadi masuk sekolah tuh jam berapa? Jam 1. Satu apa setengah 1? Setengah 1. Ini kenapa cewek-cewek diem doang sih? Gak kenal soalnya. Nggak kenal ya? Puasa. Kalau puasa emang kenapa? Aku juga puasa. Setengah hari lagi berhalangan. Bocor. Lewat belakang. Oke lah, gue pengen nanya aja. Di sini ya, teman-teman kan pada nggak suka matematika ya? Matematika yang kalian tuh pelajarin tapi sampai saat ini apa? Apaan tuh? Hitung duit. Kenapa ngerasanya rata-rata penuh cinta kayak gitu? Aja. Jangan kita nggak. Coba sini berdiri dulu. Ya ampun. Paling rapi soalnya di sini. Habis ujian soalnya. Habis ujian. Yoi. Namanya siapa? Agung. Agung tadi habis ujian apa? Ujian bahasa Indonesia sama geografi. Agung kalau pengen ngomong sama guru geografinya hari ini tentang ujian. Ujiannya sih seru. Seru ya? Gampang banget. Gampang ya? Iya. Nggak puasa lu ya? Puasa. Lu bawa udang-udang kayak gitu. Puasa. Puasa lu? Puasa gua mah. Oh, ini. Bawa filter nih, Jum. Bawa filter nih dia nih. Rokok dah aku duduk. Garpit ya? Lu pengen taruh nama-namanya boleh nggak? Biar gue kenal-kenal satu sama lain. Nama gue Aloy, ya kalau yang nggak tahu ya. Kalau kenal ya, sekali lagi ya. Kita akan mempelajari cara begini yang benar ya, kayak. Ada rumus-rumusnya. Aduh, rumusnya apa bang? Jangan kayak gitu bang, anjing lu. Kepet. Coba namanya siapa kamu? Siapa? Ivo. Ivo. Pakai P. Ivo. 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 Ya. Woi ngajar anjing. Itu contoh yang murid yang tidak benar ya. Harus ada tata keramanya ya saudara. Attitude dalam matematika itu sangat penting ya teman-teman ya. Mau kita mau pintar pelajaran apapun, attitude nomor 1 ya. Buka bukunya bangsat. Oke coba semua tulis dulu ini kita belajar matriks. Gimana cara kita menyelesaikan pelajaran ini ya. Kita akan menghitung. Tulis dulu biar pada ngerti. Itu ini apa? Nulis apa? Ini satu buku nulis materi semuanya atau gimana? Dia nomor nulis mobil nih. Nulis nomor mobil. Lu kenapa lu begitu lu? Oh, kelihatan. Kita min bang. Emang gimana sekalian? Kurang gede angkanya. Apa? Kurang gede? Itu nyuruh ya? Gue ulang biar saya ulang ya, maaf. Enjoy ya. Biar kelihatan sama belakang-belakang. Kelihatan kan? Mengerti sampai di sini? Matriks, ada yang tahu nggak? Matriks benar nggak tahu? Yang cewek-cewek ada tahu matriks nggak? Ada yang udah belajar duluan nggak? Metrik kali. Matriks lagi itu kita makan ya? Gue potong ada rambutnya. Ada yang tahu nggak ada yang tahu? Asli nggak tahu. Beneran nggak ada yang tahu? Lah malas semua mereka Pak. Iya benar, saya juga malas. Tapi kita ingat, saya udah melewati masa-masa ini. Kalian belajar sedikit lah ya. Karena saya menyesal sampai saat ini saya nggak bisa matematika loh, serius. Jadi sedikit-sedikit aja lah kalian mengetahui pelajaran matematika. Ini kita sekarang belajar matriks ya guys. Ya guys. Kita mau ngitung yang pertama A plus B. Gimana cara menghitung A matriks A plus matriks B? Gak ada yang tahu? Jadi tahu. Baru kali ini ya. Baru kali ini apa lu? Belum belajar berarti? Mungkin nanti ke depan kalian belajar, jadi kalian bisa tahu ini dulu cara ngitungnya. Ini yang simpel dulu aja. Kita mau ngitung A plus B. Cara ngitung gimana? Ini adalah kolom A, kolom B, kolom Aduh, kita mau lupa kali.
Awas sih. Bukan apa. Gue tuh berusaha inget tadi yang gue pelajarin apa. Oh yang diingat ya. Yang di iPad kan? Iya. Yang di iPad kan? Oh nyatet abis itu gue lupa lagi. Hah? Bukan udah tua. Emang dasarnya kita goblok. Kita mau ngitung. Kita mau mencari hasilnya. Kalau A plus B itu hasilnya berapa? Cara menghitungnya gimana? 2. Kita samain penempatannya. Ini lawan ini lawan ini. Masa gitu? Kita mau hitung ya. A plus B, kita cari hasilnya. 2 tambah 1. 3. Benar. 5 tambah 2. 7. Nah, nih. Kalau min 3 plus min 1. Min 4. Betul sekali. Karena min ditambah min sama dengan min juga ya. Kalau min kali min? Min. Plus lah. Jadi plus, benar. 4 tambah 0. Siapa yang bilang 0 tadi? Ada gue yang bilang 0. Enggak ada yang bilang. Tadi lu nol. Kagak asli. Bener bukan. Kalau 0. 4. Cara ngitungnya gitu, ngerti ya? Nah, gue pengen kalian coba diisi. Kalau ini plus, kalau misalkan di minus, dikurang, gimana cara ngitungnya? Sama nggak sih? So sweet banget. Kok so sweet sih? Coba kalian tulis dulu di buku masing-masing. Ini contohnya plus, gue pengen kalian coba ngisi yang minusnya. Gimana kalau A min B? Cara penghasilannya gimana? Yang udah tahu? Pulang. Jangan pulang, anjing masih ada yang lain. Jadi, gue pengen satu lah, siapa? Yang paling pintar di sini? Irfan di depan. Enggak ada. Apa namanya Irfan? Ini bang. Itu. Lu ada Irfan ya? Ya, lu Irfan sama. Sama. Bisa lah, tadi kan udah di plus, sekarang minus. Gimana cara ngitungnya nih? Pakai. Gimana kocak? Satu. Ayo, bisa lah. Gambar dulu. 2 dikurang 1. Nah, 5 kurang 2. 3. Min 3 dikurang min 1. Ah, min 3 kurang min 1. 2. Min 2. Lu dikasih tahu kalau kayak gitu namanya ya. 4 dikurang 0. 4. Kenapa enggak lu aja yang maju dari tadi ya? Jago banget bang gua. Nah, benar kayak gitu, tepuk tangan dong. Simpel. Ini pelajaran simpel banget sebenarnya. Nanti kalian bakal ketemu pelajaran kayak gini, tapi ini ada sedikit perubahannya ya. Sampai situ aja saya bisa ngajarin teman-teman. Terima kasih udah menerima saya di sini ya. Karena masih ada teman-teman yang lain yang niat banget. Abis ini ger banget nih. Abis ini ger ada Niko mau ngajar ya. Oke, terima kasih ya teman-teman ya. Sese ya lu ya. Tahu nih. Mampus gopo. Semua mampus gopo. Udah nih langsung. Selamat siang. Sore. Sekarang tunjuk tangan ya. Yang tahu guru sebelum saya tadi angkat tangan. Tepuk tangan pakai tepuk tangan. Tahu. Yang tahu saya tepuk tangan jujur. Tidak ada. Nice. Wajar. Oke, nggak apa. Biar saya perkenalkan diri ya. Nama saya Bapak Mike. Siapa nama saya ulang? Bukan. Hari ini saya mengajar pelajaran olahraga, teman-teman ya. Tapi karena kita udah nggak sempat untuk berolahraga di luar, saya hari ini akan mengajarkan teori-teorinya saja. Oke? Karena saya tahu rasanya gimana tidak diingat, seperti tadi kalian nggak ada yang tahu saya. Ya.
Sedih sekali. Di hari ini saya akan mengajarkan pelajaran bagaimana olahraga mempengaruhi kemampuan kita dalam berpikir, mempengaruhi kemampuan otak, teman-teman. Ya. Jadi, yang pertama-tama ingin saya sampaikan adalah dalam berolahraga, fungsinya kita berolahraga yang pertama itu adalah untuk meningkatkan kemampuan otak dalam berpikir, berkonsentrasi, dan juga untuk ini adalah contoh jarang berolahraga. Saya ngeblank sebenarnya. Berkonsentrasi dan juga untuk membantu daya ingat. Olahraga juga bisa membantu kita untuk mengurangi stres, depresi, dan juga gangguan kecemasan. Jadi buat cewek-cewek khususnya mungkin yang sering stres, sering galau-galau, mungkin dengan olahraga itu akan membantu kalian untuk bisa menghadapi kehidupan yang keras ini gitu ya. Kalau masih stres gimana tuh? Kalau masih stres gimana? Nggak ada duit berarti? Sama. Nggak apa. Stres itu wajar, tapi maksudnya dengan olahraga akan membantu kita untuk mengurangi hal-hal tersebut gitu. Jadi dengan olahraga tuh bisa membantu kita untuk membuat otak kita lebih jernih, lebih positif gitu kan. Kenapa bisa seperti itu? Karena yang pertama-tama olahraga itu bisa meningkatkan aliran darah ke dalam otak, memperlancar aliran darah ke dalam otak sehingga produksi oksigen dan juga nutrisi di otak tuh lebih banyak lagi, lebih baik lagi gitu. Oke. Yang kedua, selain meningkatkan aliran darah, olahraga juga bisa merangsang yang namanya adalah produksi bahan kimia dalam otak. Ya, jadi memproduksi bahan-bahan kimia pada otak, khususnya dua hormon yang namanya norepinefrin dan dopamin. Ada yang tahu dopamin apa? Angkat tangan. Hormon dopamin? Hormon yang kesenangan buat orang, biar kalau dapat dopamin biar jadi senang gitu. Betul. Dopamin adalah hormon yang muncul ketika kita merasa happy, merasa ceria, merasa tidak stres gitu. Itu adalah hormon dopamin yang muncul. Ini kalau dia gimana nih? Seneng apa gimana? Dia kayaknya jelek ya. Jelek tapi happy. Jelek tapi happy udah. Itu. Oke. Yang ketiga, selain dua itu, olahraga juga membantu meningkatkan hormon opioid. Ya, hormon opioid itu adalah hormon yang gunanya untuk memberikan kita ketahanan terhadap rasa nyeri. Jadi kalau lu lebih sering kalian anak-anak lebih sering berolahraga, kalian bisa, kalau misalnya kalian luka, mungkin tuh lebih tahan tuh terhadap rasa nyeri. Dari keempat tentunya olahraga membantu dalam meningkatkan kemampuan kognitif. Jadi itu akan menunda demensia atau pikun dan segala macamnya kalau kalian rajin berolahraga. Olahraga banyak macamnya. Siapa di sini suka main bola, tepuk tangan? Nggak ada ya. Main basket, tepuk tangan? Nggak ada ya. Main ML baru semua. Main ML, tepuk tangan? Salah dong. Iya. Nggak ada yang suka bola di sini? Nonton bola, tepuk tangan. Nonton bola. Siapa yang suka Liverpool, tepuk tangan? Susah banget. Wow, well said. Yang suka MU, tepuk tangan? MU sendiri bang. MU sendiri bang. Keluar. Ya, banyak macamnya ya. Selain main bola, basket, bisa dengan jalan, yoga, berlari, bahkan tidur aja tuh bisa membantu proses kemampuan otak untuk bisa lebih sehat loh teman-teman. Jadi kayak selain olahraga, banyak tidur juga tidak salah gitu. Tidur aja tiap hari. Apa? Dan 24 jam tidur nggak? 24 jam tidur ya. Gladius meninggal ya. Nggak gitu juga. Simulasi. Maksudnya banyak tidur itu juga adalah sesuatu hal yang baik gitu. Nah, apa? Yang baik bang. Terlambat. Iya. Tapi serius, tidur tuh baik gitu. Kalian puasa semuanya? Puasa. Nah, siapa yang hari ini puasanya masih full? Tepuk tangan. Itu puasa beneran apa ada di skip tidurnya? Tidur sih. Tidur ya? Banyak tidur ya? Pahala kan kalau tidur kan ya? Bisa. Capek banget. Tidur bisa bikin tinggi benar. Tidur bisa bikin tinggi. Hah? Mitos. Kalau tidur bisa bikin tinggi, orang harus segini. Kalau kata dokter kita mah nggak kayak gitu bang. Nggak kayak gitu ya? Nggak. Nah, karena hari ini Bapak sudah merasakan ya bagaimana rasanya tidak diingat orang ya. Ya kan kalian nggak ingat nama Bapak siapa? Om tadi. Hah? Om? Tua banget muka gue ya.
nama Bapak siapa, jadi hari ini Bapak tidak ingin itu hal tersebut terjadi pada kalian, dan Bapak ingin menunjukkan hasil dari berolahraga mempengaruhi kemampuan dalam berpikir. Jadi sekarang saya minta untuk menyebutkan nama kalian satu persatu dan keluar dari kelas ini. Pulang. Saya jamin. Hah? Pulang. Nanti saya pulang. Ntar dulu. Keluar dari kelas ini saya akan mengingat nama kalian semua satu persatu. Saya hafalin pasti. Oke ya. Oke. Dari apa? Kalau nggak bisa apa? Kalau nggak bisa hafal. Ayo hukum. Maunya hukum apa? Ayo. Pusat 10 kali. Pusat 10 kali. 30 kali pusat. Lu emang benci sama gue ya? Menderita ya? Biar kurus bang. Biar kurus ya? Iya. Wow, nice banget. Bilang gue gendut tuh barusan dia tuh. Nice. Oke, sebutin nama lu satu persatu. Gue akan berusaha hafal. Keluar dari sini gue menghafal nama kalian ya. Namanya siapa? Fauzan. Fauzan. Iya. Fauzan. Oke, namanya siapa? Khalid. 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 Rio. Oke. Rio. Dua Ariel. Hah? Ariel. Rio. 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 R-I-U. Oke. Ariel. Ariel Peter Pan. Ariel. Iya. Ariel Noah. Dengarlah ragu. Siapa namanya? Reva. Ivo. Oke. Oke, yang kedua. Agung. Baik. Hah? Bayi. Nama lu Bayi. Bayi. Panggil Bayi. Oke. Irfan. Fauzi. Fitra. Irfan. Irfan. Musik lo. Oke. 2 baris dulu kali ya, 2 baris dulu nggak apa ya? Kelamaan. Gaji ya? Gaji ya? Enggak, ini 2 barisnya udah banyak loh ini guys. Ini banyak loh ini. Oke, 1 baris lagi deh. Lupa cok. Sabar. Ulang. Ini cepat aja, sekali lagi ya, ulang ya. Oke, dari sini. Fauzan. Khalid. Rio. Ariel. Reva, Ivo, Baik. Irfan. Fitra. Irfan. Oke. Belakang. saya, Aini, iya, Aini. Dea. Yanti, Adit. Hah? Adit. Wildan. Coba. Wildan. 3 baris cukup ya. 3 baris lagi ya. Agung itu satu lagi. Itu masih tinggal 2 itu. Ya. Sekali lagi. Yang ketiga sekali lagi coba. Aini, Dea, Yanti, Sumbing. Suruh gua aja yang sumbing. Oke. Coba ya. Fauzan, Khalid, Rio, Ariel, Reva, Ivo, Agung, Bayi, Irfan, Fauzi, Fitrah, Irfan, Aini. Nah ini nih. Sabar. Tunggu. Dea. Yanti. Wildan. Enggak pakai. Oh, Adit Wildan. Ya. Usah 10, sabar. Kita apa? 3. Belakang. Siapa lagi? Yang paling belakang. Siapa? Sherina. Baby. Nada. Siapa? Nada, Sherina, Baby, Nada. Hana, Mas. Apit. Apit. Rapid. Apit. Rapid. Pakai R. Iya. Apit. Iya. Apit. Yang dua. Akbar. Siapa? Izul. Terus sekali. Hana, Hana. Apit. Rapid. Izul. Siapa lu? Akbar. salah, Syanina. Siapa boleh terakhir? Feby. Siapa? Nada. Hana. Apit. Rapid. Izul. Terakhir. Oke. Kita coba ya.
kita coba semua ya. Oke, ini terakhir nih sebelum closing nih. Fauzan, Khalid, Ryu, Ariel. Wow. Reva, Ivo, Agung, Bayi, Irfan, Fauzi, Fitra, Irfan. Wow, ini dia. Dea. Ini belum. Sabar dulu. Dea, Yanti. Dia lagi. Namanya tadi adalah Aini. Aini. Terus itu adalah Adit, Wildan, Shenina, Sherina. Terus apa boleh bunyi? Sherina. Nada yang mana nada ya? Nada ini, yang ini Sherina, Nada, Apit, Rapid, Akbar. Rapid, Akbar, Izul. Dua lagi. Nada. Kita hanya manusia. Nada, Sherina, Nada. Siapa boleh? Feby, Hana. Oke, Feby, Hana. Mau gue ulang apa mau gue push up? Oke. 30, let's go. Ya, sebagai guru olahraga yang baik. Siap. Satu, hitung. Kurang ajar ya orang tua. Lu selain orang tua, gue sumbing loh. Lu kurang ajar lo orang cacat lu. Ayo kita. 29, 30. Udah. Sebelum keluar nih ya, sebelum keluar gue buktiin gue apa semua sekarang. Oke. Terakhir nih ya. Habis olahraga. Capek. Salah pusat lagi ya. Mau matiin gue kayaknya ya. Oke. Aduh, lupa lagi sekarang. Fauzan, Khalid, Ryu, Ariel, Reva, Ivo, Agung, Bayi, Irfan, Fitra. Ini namanya adalah Siapa? Irfan juga kan. Namanya adalah Fauzi. Iya, bener. Terus di belakang ada, lupa terus di ini nih. Dea ya? Ya. Sabar. Oh iya, sabar. Ini kan Yanti. Dea. Yanti. Adit. Wildan. Terus ini. Gue jadi kan yang belakang sekarang nih. Feby, sabar dulu. Sherina, Hana. Ini tadi namanya Nada. Rapid. Itu Akbar. Berarti gue lupa tadi. Satu doang ya? Satu nih gue lupa nih ya? Sabar. Ayo. Reva. Oh. Apa ya? Siapa yang mau udah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Udah kan satu doang, lupanya satu doang. Oke, tepuk tangan, terima kasih semuanya. Semangat olahraga. Aini betul. Oke. Sekali lagi terima kasih ya semua, tepuk tangan. Selamat menikmati.
Gaya ngentot anjing. Yuk, gas. Ini apa? Ada deh. Waduh, halo. Waduh, halo. Selamat sore. Kurang semangat. Sore. Kalian tidak perlu tahu Bapak akan membawakan pelajaran apa dan siapa nama Bapak. Tapi di sini Bapak akan membawakan pelajaran sejarah. Pagi ini nggak pernah masak-masakan aja. Bisa. Ini sejarah penting. Sejarah Ya. Kenapa tadi Bapak meminta kalian untuk bersemangat dalam menjawab? Karena pelajaran sejarah itu bukan hanya sekedar menghafalkan fakta yang sudah terjadi, tapi kita juga harus menggunakan emosi dan berempati tentang apa yang sudah terjadi. Itu di belakang jangan tidur. Oke? Ini di bawah fan aja semuanya, jangan terlalu tegang. Di sini Bapak akan membawakan sebuah metode yang berbeda. Karena biasanya sejarah itu menghafal cerita, lalu ulangan, kita jawab, kita hafal. Biasanya seperti itu, bukan? Di sini Bapak akan mengutip satu kisah yang terjadi dan bagian sejarah Indonesia, yaitu tanam paksa pada penjajahan Belanda. Ada yang pernah tahu? Tahu. Apa istilahnya tanam paksa? Kalau tahu. Paksain. Istilahnya itu adalah bukan, itu Jepang. Istilahnya adalah kultur stelsel. Pernah dengar? Nah, pada tahun 1830, Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch itu datang dan menerapkan sistem tanam paksa kepada rakyat Indonesia. Jangan grogi loh. Ya, sistem tanam paksa ini ya yang terjadi di Indonesia adalah bagi rakyat yang memiliki tanah itu pakai earphone denger lagu tuh. Enggak. Dia muda. Alat bantu dengar ya. Parah banget tapi. Oke, balik. Ya, di mana rakyat yang memiliki tanah pada saat itu harus menyisihkan 20% bagian lahan tanahnya untuk ditanami barang-barang yang akan diekspor ke Belanda seperti kopi, tebu, pokoknya rempah-rempah dan nila itu. Bagi rakyat yang tidak memiliki tanah, dia harus bekerja selama 66 hari per tahun. Ya. Lupa. Dan rakyat yang punya tanah itu dia harus jual dengan harga yang murah. Bisa dibayangkan betapa tersiksanya rakyat Indonesia pada saat itu. Udah punya tanah, harus dibagi 20%-nya untuk tanam-tanaman yang harus diekspor ke Belanda dan dijual dengan harga murah. Yang tidak punya tanah harus harus kerja. Ya. Lalu dampaknya apa? Dampaknya itu adalah rakyat jadi sengsara, miskin. Tuh. Itu yang dampak terhadap Indonesia, negara kita. Kalau dampak yang terjadi pada dunia Belanda, yang pertama, ekonomi mereka meningkat. Ya, rempah melimpah. Itulah yang terjadi pada kita dan bagian dari sejarah negara kita. Nah, seperti yang tadi Bapak sudah bilang, di mana pelajaran sejarah ini bukan hanya sekedar
menghafalkan fakta, mengerti fakta dan sejarah yang sudah terjadi. Sayur. Tapi di sini kita melibatkan emosi dan harus belajar untuk berempati dengan sesuatu yang sedang terjadi. Oke, dengan teman-teman di sini siapa yang di sini pandai bermain peran? Role play. Siapa nih? Petra. Pokoknya anak teater dah. Anak teater. Ya, nih Petra. Nah, Masih gue gak bisa. sini. Iya, masih Irfan ya. Sini. Siapa namanya? Siapa? Reva. Ayo Reva sini. Nah, bentar. Ini seru. Ini adalah bagian dari sejarah supaya kita bisa mengerti. Bukan hanya menghafal fakta dan sejarah, tapi kita bisa berempati menggunakan emosi. Oke? Jadi di sini siapa namanya? Fitra dan Reva. Fitra akan berperan sebagai rakyat yang memiliki tanah. Oke? Reva akan berperan sebagai rakyat. Kebalik. Reva yang punya tanah, Fitra yang berperan sebagai rakyat yang tidak memiliki tanah. Jadi harus kerja 66 hari per tahun. Tanpa dibayar. Jadi jahat. Enggak jahat. Jadi Reva yang punya tanah. Rakyat kan tadi dijelasin tuh, rakyat yang punya tanah harus bagi 20%. Nah, di sini Bapak sebagai orang Belandanya. Oke. Jadi bisa begini. Woi. Wasyang. Bermoga. Ini bahasa gini. Itu bahasa Belanda. Serius? Artinya good morning. Nah, bacanya good morning. Nah, karena lu rakyat, karena kamu rakyat, kamu harus bahasa kayak good morning. Nah, itu kalau itu artinya kan misalnya gini, itu bahasanya nah, artinya good morning sir gitu. Good morning. Nah, Itu bener ya? tanah gak punya. Ini bayangin lu jadi rakyat Indonesia pada saat itu. Jadi Anda belum paham, Bang. ini yang salah. Ini kita harus bisa membayangkan supaya menggunakan emosi dan berempati tentang fakta sejarah yang sudah terjadi. Bayangin kalau sekarang itu di masa lalu, sekarang jadi harus bekerja 66 hari per tahun karena nggak punya tanah gitu. Coba ulang lagi. Udah mau. Tanah Enggak punya. Gimana sih orang kaku? Rumah kerja. Harus kerja. Kamu sepatu. Siap. Lu mesti yang kayak pun jangan gitu. Ya, ini role play, ini simulasi. Ini cuma simulasi supaya kita bisa mengerti sejarah itu, bukan hanya sekedar menghafal fakta, tapi bisa merasakan apa yang terjadi pada saat itu gitu. Ya. Ampun Tuan, aku tidak punya Tuan, tidak punya. Aku punya tanah Tuan. Tidak punya tahan. Oke. Buka baju. Jangan Tuan. Oke, kira-kira gitu. Sekarang karena peran udah selesai, sekarang berperan sebagai
suaminya Reva contohnya. Ya. Ceritanya ceritanya. Santai Pak, yang udah diambil Pak. Udah mau ke? Nice, jago nih. Oke. Bagikan tanah kamu 20% untuk pemerintah Belanda. Tidak bisa. Harus. Tidak bisa. Kita nggak punya tanah Tuhan. Kita tanahnya sedikit banget Tuhan. Kalian harus patuh. Tapi nanti kita makan apa, Tuan? Kalian masih punya 80% dari tanah kalian. 20%-nya harus dikasih ke kita. Kurang. Harus. Nggak bisa Tuhan. Kasih atau Gimana mati. Tuhan? Berlutut, mohon dong. Tuhan ampun Tuhan. Jangan, Tuan. Jangan Tuhan, ini tanah kita satu-satunya Tuan. 80% kurang Tuan. Mati dong. Mati. Ya, kira-kira seperti itu. Oke. Ya, ada. Jadi gini guys ya. Terkadang pelajaran sejarah, udah, terima kasih. Kadang pelajaran sejarah itu terkadang membosankan dan nggak seru gitu. Karena kayak aduh boring gitu. Tapi kalau misalnya kita bisa membawa dengan metode belajar yang oke, yang seru, itu akan jadi sebuah cerita yang bisa masuk ke otak kita gitu. Sekarang Bapak punya pertanyaan berhadiah nih. Apa tuh? Tentang apa yang sudah dijelaskan tadi. Nah, kalau yang benar-benar menyimak akan mendapatkan hadiah spesial nih. Pertanyaannya, kalau yang tahu langsung gitu ya. Tahun berapa Gubernur Jenderal Van den Bosch menerapkan tanam paksa? 1830. Salah satu contoh ketika sudah belajar menggunakan metode seperti ini langsung cepat tanggap, ada hadiahnya. Sebentar. Ini. Oh. Terima kasih. Dadah. Ibu 13. Full English nih ya. Full English. Nggak boleh Indo nih. Nggak boleh. Boleh lah. Masa Ibu 13. Anjing nongkrong lu. Nggak tahu dong apa nih bahasan. Inggris Bekasi. Assalamualaikum. Good afternoon. Afternoon apa? Sore. Good afternoon apa? Sore. Siapa nama kamu? Ariel. Maju. Kamu maju kamu. Siang. Enggak, Pak. Maju. Panggil saya Pak. Oh, ya. Pak, sorry, Sir. Saya mengajar England di sini. English. Tadi good apa? Good afternoon. Artinya? Selamat siang. Sekarang? Sore. Afternoon apa? Siang. Afternoon itu selamat sore, sahabat. Oh, sahabat. Kalau evening? Good evening. Evening itu apa evening? Sore ya? Malam. Malam bukan night. Nah, kalau good night? Malam. Selamat malam. Salah. Apa? Mengucapkan kalimat selamat tinggal. Ceritanya kamu pacar dia. Kamu sendiri iya. Lu gurunya. Oke, namamu siapa? Ariel. Ariel. Oke. Perkenalkan ke semuanya pakai bahasa Inggris. Konnichiwa. Salah. Gak usah ngelawak lu. Inggris. Jepang banget orangnya dia, Bang. Sumimasen. Hi everybody. Hello everyone. My name is Ariel Arjidan. You can call me
You can call me Ariel. Ariel. Yeah. Your hobby? My hobby is gamers. Game. Playing game. Siapa tuh ngomong? Kamu jago bahasa Inggris kamu yuk maju. Maju. enggak. Kamu maju dah. Maju aja. Pauji. Maju. Siapa nama kamu? Fauzi. Oke. Udah makan? Belum. Kan puasa. Bagus. Oke. Nah, coba ceritanya. Nih saya mengasih pandangan tentang cerita kamu baru kenal nih. Kenalan. Kamu yang nyapa duluan. Hello Fauzi. Hello Ariel. Hello. What is your name? My name is Fauzi. Oh, my name is Ariel Arjidan. Nice to meet you Ariel. Nice to meet you. Aduh, tempat tinggalnya di mana? You in life. Where do you live? Where do you live? Live. Oh, live. Where do you live? I live in, Margonda City. Oh, Margonda City. Oh, I know. Oh, Yeah. Oh, iya. Kenapa nih? Nggak apa, Oke. Udah nih. Udah habis ya? Oke, udah ya. Selesai. Belum. Oke, sabar. Sebenarnya saya pengen ngomong bahasa Inggris full, tapi takut nggak ngerti kan semuanya kan. Jadi kita ngomong Indonesia aja. Jadi ada yang suka bahasa Inggris di sini? Enggak. Kamu suka? Ya, Oh, little. Oh. Jaksel banget orangnya. Irfan Saputra. Irfan. Yeah. Oh, so what's your name, mother? My name mother? Ya. Seriously? Ya, of course. Okay, my name mother is Use fake name. Nggak usah so Inggris lu. Kalian ngomong lu. Cassandra. Your father? Mikel. Oke. Buset, namanya Cuy. Inggris banget. Ketahuan banget bohongnya ini. Orang Jawa ini. Maju. Kayak gini mah detik. Hukuman. Oh, Di guru sini silat. tidak boleh menghina. Guru silat. Ya. Anak siapa? Resis bro. Siapa namanya? David. Solid. Oke. Satu. Oke. Smile. Dua. Smile. Kok hitungnya lama, Kak? Tiga. Pak. Oke, sir. Empat. Sir. Oh ya, set lah. Lima. Iya udah duduk lah. Ngoceh mulu. Jadi teman-teman, bahasa Inggris adalah bahasa yang sangat penting. Betul Pak Gondrong? Betul. Nah, maka dari itu kita harus semua bisa bahasa Inggris. Tapi kalau saya jelasin sekarang, belum tentu semua mengerti. Ya. Karena bahasa Inggris itu mudah dipelajari dengan listening, mendengar lagu. Gak usah lihat-lihat gua lu. Ya kan? Oke. Ada yang suka musik? Saya. Semuanya sih. Semuanya bukan saya doang. Tapi lu yang angkat tangan. Siapa namamu? Agung. Paling suka musik siapa? Internasional. Siapa? Lagu terbaiknya. Kedua? Love Story. Ceritakan tentang Love Story pakai bahasa Inggris. Ya udah pakai bahasa Inggris. Ceritakan tentang apa dia? Banyak. Cerita cinta. Apakah kamu pernah jatuh cinta? Pernah kepada Orang. siapa? Serina. Ada nggak di sini? Ada. Ada. Ada siapa kak? Siapa kak? Siapa deh? Teman saya. Teman saya namanya siapa? Sherina. Iya. Yang mana orangnya? Di belakang saya. Tapi udah pacaran. Enggak. Bagus, nanti aja pacarannya. Bagus, nanti aja. Coba, tadi lihat yang diajarin Pak Awe. Nggak ada itu. Ini Matrix. Kok begini hasilnya? Oh yang A min B hasilnya 1,3 min 2,4. Ya kan iya ada. Iya. Wah sesat tuh. Iya. Tahu ya? Tahu. Oke, so teman-teman. Apa? Jujur saya bingung mengajar apa. Tapi kalian punya buku ini? Enggak.
Nggak punya. Waduh, ngapain gua baca ini seharian? Ya udah gini, tulis. Anggapanlah ketika kita sedang di-invite dengan teman kita ke acaranya. Acaranya itu wedding after party. Dia barbekyuan. Silakan ditulis. Jadi misalnya saya ngundang kalian nih. Hi everyone, can you come to my party tonight? Kalian balasnya gimana? Yes. Coba. Gimana? Ada yang bisa? Yes, emang gitu. Oh enggak Yes, bisa. yes. Ini tentang surat. Kita harus pakai, sabar ya. Harus pakai tanggal, udah jelas. Itu attitude. Attitude ya, bro ya. Betul. Yang kedua, sesimpel kalau misalnya bahasa Indonesia kan yang terhormat. Kalau bahasa Inggris, nggak usah lihat gua. Kan situ, sir. Kalau bahasa Inggris tuh disingkat aja, simple bahasa dear. Ya, boleh ditulis dear. Kenapa? Masa udahan? Sampai sore kan kita? Iya, masa udahan? XX no. Iya. Apa ngomong boleh Inggris Bang Drong? Ya udahlah teman-teman, salam kenal ya. Kenal satu-satu dulu. Halo. Ini jatuh. Ibu. Enggak usah saya. Kamu bapak lu. Ibu. Siapa namanya? Reva. Ngambek lu. Salam kenal. Ya, Bang Ibu. Ariel. Ya, Adil. Solid. Pausan. Musik. Agung. Musik. Baik. Baik. Irfan. Fauzi. Tetap pesimis bre. Bisa kita buka bareng kan? Oke. Lu nggak ikut? Aku ada. Fitra. Ya. Lahirnya pas zakat ya. Michael. Itu kan anak SMA nih. Oke. Bukan nih ya. Will. Wah, ini layannya nih. Tadit. Siapa kenal? Yanti. Dea. Aini. Sherina. Feby. Nada. Hana. Apit. Hah? Apit. Sama ini ya? Apit. Itu. Akbar. Salam kenal semuanya. Karena udah lama, mohon maaf saya tidak bisa full Inggris juga. Takut pada nggak ngerti. Ya, jadi kita ketemu di bawah nanti, nggak usah rekam lu. Gua cerita nih. Gua guru. Panggil orang tua kamu. Jauh? Enggak, panggil orang tua kamu. Saya guru galak loh. Jadi nanti kayak gimana Bang Ade? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lu bayangin bahasa Inggris kontol, gue mau ngomong apa bangsat, tinggal gue di Bekasi anjing. Kalau bisa udah gue jelasin pakai bahasa Inggris, gue kagak bisa. Gondrong harus ngomong apa Ndrong, cuma tau good afternoon. Rokok parah nih. Ya buat buka ya, lu juga ngerokok lu, mulut lu bau samsu. Tai lu. Hah? Kimia. Pucak Pak Bijam. Niker nih. Asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Brevi. Buat yang belum kenal, Brevi. nggak usah lah. Oke, nggak usah.
di sini siapa yang suka sama pelajaran seni? Seni. Seniman. Dia suka gambar ya. Gambar. Anomali. Desainer grafis. Yang namanya dia yang mana? Oh dia itu. Tadi di kolom komentar ramai soalnya. Banget ya. Ariel. Saya. Siapa lagi tadi ya? Kenalan dulu deh. Siapa? Fauzan. Oh iya. Di sini yang solid. Sebenarnya apa? Khalid Hyper ya? Khalid XP. Di sini ada yang suka nari, seni tari, ada yang suka jadi dancer atau cita-cita jadi penari atau pentas seni tari ada. Ariel, saya kan menyanyi. Jadi gini, saya akan menjelaskan sedikit tentang tata pentas seni tari yang kalian sering lihat tuh kalau kalian nonton konser, kalian nonton suatu acara musik, tari atau teater, selalu ada tata kreasi atau gimana estetikanya mendesain atau membuat suatu pentas menjadi berjalan indah dan baik. Apa ya? Contohnya, suatu panggung nggak akan baik dan tidak akan bagus jikalau tidak ada dekorasi, tidak ada blocking. Ada yang ngerti blocking dalam tari? Blocking dalam tari ada yang ngerti? Misalnya ada, kalian pernah tahu kan tari kecak di Bali? Ada yang membentuk lingkaran duduk, ada yang di tengah. Nah itu namanya tata letak seni tari. Misalnya ada blocking, ada positioning. Itu yang membuat seni tari lebih indah dan lebih nyaman untuk dinikmati. Contohnya, kalau kalian pernah lihat teater, ada dekorasi awannya, ada dekorasi kalau lagi malam dia jadi bulan, atau misalnya di sebuah konser tuh kalian lihat ada lighting, ada layar videotron, ada hiasan-hiasan. Itu adalah seni tata kreasi dari pentas. Cuman yang saya mau bahas hari ini bukan itu. Yang saya mau bahas hari ini adalah gimana berkembangnya seni tari di masa kini, yaitu yang kalian sering lihat di TikTok. Ada yang sering main TikTok di sini pasti banyak ya. Banyak. Dan seiring berkembangnya zaman dan juga seiring berkembangnya seni tari, budaya tari ini menjadi semakin disukai oleh Gen Z dan anak-anak muda. Contohnya dengan tren-tren TikTok yang kalian suka lihat, ada joget pargoy, ada joget tembak langit. Ada yang tahu tembak langit? Jadi tidak akan berlama-lama, saya akan menjelaskan bagaimana cara seni tembak tari yang baik dan benar. Oke? Velocity apa tuh? Bata-bata ya. Mari bisa lihat velocity. Mungkin teman-teman di sini atau adik-adik di sini ada yang pernah dengar lagu ini? Ada? Saya akan mengajarkan sedikit gerakannya. Berat ya? Ini adalah salah satu seni tari kreasi di budaya masa kini yang lumayan cukup dikembangkan oleh teman saya, mungkin kalian tahu, YB, atau yang biasa dipanggil Mas YB atau Reza Arab Profilan. Dan saya juga nggak tahu kenapa saya harus ngajarin ini. Coba karena saya nggak tahu materinya, kita belajar tari tembak langit aja ya. Nanti akan direkam, mudah-mudahan FVP. Nanti bantu repost ya. Bareng-bareng boleh berdiri teman-teman. Boleh berdiri. Gerakan masih ingat? Kita latihan sekali ya. Latihan sekali, tag langsung, oke? Oke. Gampang. Siap, kali ini kita take. Jadi gue semangatnya boleh tepuk tangannya dulu. Bangun.
di sini. Jadi ntar kamera ke gua dulu, ntar baru gua buang ke kalian. Kalian gini-gini doang, oke? Siap? Tepuk tangannya boleh. Sekian, terima kasih pelajaran dari saya dan tentunya adalah benar list masih ada guru terakhir yang akan mengajarkan kira-kira sekitar 2-3 jam. Enggak. Dia akan ngajarin terakhir. Boleh kita sambut dan tepuk tangan yang paling meriah untuk Mr. Waidy. Udah kamu saya panggil dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bener-bener lu ya. Ketua kelasnya siapa? Enggak ada. Ada. Ayo salam buat guru, berdiri semuanya berdiri. Salam buat guru. Salam. Berdoa dulu, berarti. Oke. Yes. Salamnya langsung. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk lagi. Ini pelajaran terakhir pada hari ini ya. Oke. Jawab. Gua bakal ngajarin geografi. Tapi sebelumnya yang wibu angkat tangan. Yang wibu cuma satu. Yang wibu angkat tangan, yang wibu. Wibu angkat tangan. Malu ya? Malu ya wibu malu ya? Sedikit sih, sedikit malu. Kenapa minta-minta? Soalnya malu. Terlalu agresif katanya. Oh, terlalu agresif. Sebenarnya jujur gua tuh nggak nyiapin apa-apa sama sekali sebenarnya buat pelajaran geografi karena juga pas gua SMA juga nggak belajar geografi. Jadi gua nggak tahu mau ngasih apa selain gua akan jelasin soal peta dunia 1674 tahun yang lalu. Boleh dipasang petanya? Thank you. 1674 tahun yang lalu peta dunia itu beda banget sama yang sekarang. Sangat-sangat beda. Emang begini orang. Kok ada suaranya sih? Oh itu. Dan ini adalah peta dunia sekarang 2025. Ini peta dunia 1674 tahun yang lalu. Ini peta dunia yang dulu. Dan nama peta ini adalah One Piece. Gua akan jelasin beberapa bagian dari peta ini. Jadi di tahun 1674 tahun yang lalu peta dunia seperti ini dan dibagi oleh 4 laut. Ada East Blue, North Blue, West Blue, South Blue. Hampir salah gua. Dan untuk melewati ini semua itu harus melewati Grand Line. Pinter. Siapa yang ngomong barusan? Iya nih. Nakama. Salah. Lu bantu gua jelasin nih. Enggak perlu cium tangan. Oke. Ini East Blue. Ini ngerti? South Blue itu. Hah? South Blue. Ya udahlah.
Ya udah lah. Ini East Blue, West Blue, sorry. Nah, untuk melewati Grand Line ini, kalian harus ngelewatin yang namanya Calm Belt. Nah, guys, kita roleplay kayak serius banget ya, serius banget. Kalau Estom serius banget, boleh nanya angkat tangan aja, tapi boleh serius. 5 menit ya. Kita harus ngelewatin, sebelum kita ke Grand Line, kita harus ngelewatin Calm Belt dulu. Calm Belt itu adalah lautan di mana lautan itu nggak ada angin sama sekali. Nggak ada angin sama sekali. Jadi kalau kapal lewat ke situ, itu harus cari cara sendiri untuk jalan. Nah, di Calm Belt itu isinya bener-bener isi cuma monster-monster laut aja. Itu dulu. Makanya petanya seperti ini. Dan kalau udah lewatin Calm Belt, kalian bisa masuk ke Grand Line. Kalian bisa masuk ke Grand Line. Dan disinilah dulu para bajak laut petualangannya dimulai, guys. Sampai serius. Maaf teh. Nah, yang di tengah ini adalah red line, yang ini grand line, yang ini red line. Red line ini adalah dimana sebagian besar pusat pemerintahan itu dulu sebelum ada zaman VOC itu jauh-jauh, itu ada di red line dulu, ada di tengah dulu. Dan untuk ke atas itu kalian harus melewati namanya Reverse Mountain. Ada yang tahu? Marinir. Hah? Enggak jadi. Hah? Enggak jadi. Nggak jadi. Oke, jadi nggak jadi. Kalian kalau mau ngelewatin Grand Line untuk ke New World atau dunia yang berikutnya, dunia yang baru ini, kalian harus ngelewatin Reverse Mountain-nya dulu. Ya, kurang lebih seperti itu pelajaran peta. Backline-nya apa? Hah? Backline-nya apa? Hah? Apa? Backline, jadi red line, blue line, backline apa? Kagak ada. Ya, seperti itulah peta di tahun lalu, 1974 tahun yang lalu. Ini adalah peta dunianya yang mungkin kalian, gue yakin, woi, itu apa bibi contoh? Orang tua lagi ngajar. Ya, begitulah peta yang dulu sebelum menjadi dunia yang kita huni sekarang, yang ada di apa namanya? Yang ada di apa namanya? Globe ya, globe yang sekarang. Jadi seperti itulah, dulu tuh seperti ini, guys. Dulu seperti ini, dan percayalah ini nyata. Dan One Piece itu nyata. Ada di Bekasi. Oke, yang bawa handphone, kalian yang bawa handphone. Yang bawa handphone. Ayo meet and greet foto yuk. Sorry, yang duduk. Maaf. Aku belum. Gila. Garap. Ya. Ayo, Garap. ah kagak jelas bang. Ayo bang. Ayo bang, pinjam dulu. Dapet tuh. Sip. Yang lain nggak mau? Enggak mau, enggak kenal katanya. Ayo. Lagi dong. Bang, ayo bang. Video kocak ini. Bang, lagi dong sekali bang, fotoin dong. Dek gue nggak jadi tukang foto ini. Ayo. Udah kayak gini nih. Fotoin gua lagi. Bang ini tadi belum 3. Nah, dah. Ayo, fotoin gue. Cici sama kucing. Ambil aja sama kucing. Sabar. Udah foto gue. Ayo bang, ayo.
ya. Rame-rame. Terima kasih semua. Thank you. Kalau gitu semuanya terima kasih. Jangan lupa kita bakal ada bukber di bawah rame-rame sama yang lain juga dan juga bakal foto-foto yang lain juga. Oke semuanya terima kasih ya. Bye.